Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada dan dapat mengikuti ibadah online dari Gereja Kristen Muria Indonesia Solo hari ini Minggu 15 Agustus 2021. Shalom. Dalam suasana sukacita menyambut peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan negara kita, sekaligus suasana prihatin PPKM ini, kita kembali diingatkan untuk selalu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Terbukti sampai hari ini kita masih dapat melakukan ibadah meskipun secara online. Mari kita menyapa Bapa, mari kita bersyukur pada Yesus Sang Putra dan tetap berharap penyertaan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa. Pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa.
firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 21b berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin, amin, amin. Pandemi yang terjadi di negeri ini membuat Ibu Pertiwi harus bersedih lagi. Banyak air mata di sana-sini, seakan segala kekayaan yang kita miliki sebagai bangsa yang besar dan hebat tak berarti lagi. Yang sejati.
susah dan celah, sahabat kita, Yesus tetap setia. Hari kemerdekaan tahun ini, kita juga diingatkan kembali akan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia sekaligus warga negara surga, kerajaan Allah. Kadang kita tergoda untuk lepas tangan akan kewajiban ini, tapi semakin kita berusaha mengabaikannya, justru semakin beratlah hidup kita. Seringkali kita hanya mau menerima, bahkan menuntut hak kita untuk dapat memiliki semuanya, tapi justru kehampaanlah yang kita rasakan. Sampai jika suatu saat kita ada di satu titik menyadari dan menyerah bahwa memang kita harus menunaikan kewajiban meski berat. Ingat, ada Tuhan di setiap hembusan nafas, ayunan langkah dan karya tangan kita. Kekuatan kita ada dalam iman dan pengharapan melalui firman. Tuhanlah bagian terindah dalam hidup kita. Pernah ku merasa menginginkan semua,
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam kita mempelajari firman Tuhan saat ini. Bapa kami yang di surga, Allah yang hadir dalam kehidupan kami, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti akan firman yang akan kami renungkan bersama. Berkati setiap kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan hari ini diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22 di bawah tema antara Kaisar dan Allah. Matius 22 ayat 15 sampai 22 kita baca bersama-sama. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Saudaraku, pada dasarnya manusia senang dipuji dan sangat sulit untuk menerima kritikan. Kalau dipuji, hatinya senang, dan ketika dikritik, hatinya menjadi panas, penuh amarah, kebencian, dan pada akhirnya membuahkan kejahatan. Demi mendapatkan pujian, ada orang yang memilih hidup munafik. Gaya hidup yang munafik ini dipraktekkan oleh sebagian orang Kristen, termasuk pemimpin agama di dalamnya. Alkitab mencatat gaya hidup munafik dipraktekkan para pemimpin agama Yahudi seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para imam. Gaya hidup dan praktek keagamaan yang munafik tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menegur dan menyebut mereka sebagai penggarap kebun anggur yang jahat. Perkataan Tuhan Yesus ini membuat mereka sangat tersinggung, sakit hati, dan marah, sehingga mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi mereka takut kepada massa rakyat yang menganggap Yesus sebagai nabi. Dalam Matius 21 ayat 45 sampai 46. Kemudian mereka berunding bagaimana caranya menangkap Tuhan Yesus secara legitimate, yaitu ditangkap atas persetujuan massa rakyat atau ditangkap dan dibereskan oleh penguasa Romawi. Dan pada akhirnya mereka menemukan cara yang jitu dengan mengajukan pertanyaan yang menjerat atau menjebak Tuhan Yesus dengan menanyakan isu panas tentang membayar pajak
kepada kaisar. Menarik sekali, dalam menjalankan rencana jahatnya itu, orang-orang Farisi yang pada dasarnya menentang pemerintah atau penjajah Romawi dan para pendukung Herodes yang disebut dengan kaum Herodian, yang adalah para kolaborator atau orang yang bekerja sama dengan musuh saat itu, pemerintah Romawi, justru bergabung bersama untuk melawan Yesus, musuh mereka, musuh bersama mereka saat ini. Hal ini persis seperti apa yang dikatakan pepatah dalam politik, tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Para penjebak mempersiapkan strateginya dengan sangat baik dan teliti. Langkah awal mereka adalah dengan memuji-muji Yesus terlebih dahulu. Mereka berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Ayat 16b. Pujian ini adalah jalan mempermulus kejebakan yang sudah dipersiapkan dengan matang. Sejurus kemudian pertanyaan jebakan pun dilontarkan. Mereka berkata, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ayat 17b. Di luar dugaan mereka, ternyata kejahatan hati mereka itu diketahui Tuhan Yesus, sehingga Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Saudaraku, para penjebak berpikir bahwa pertanyaan ini akan menggiring Yesus dalam sebuah dilema yang membuatnya terhimpit, dan Yesus akan menjawab pertanyaan yang mereka ajukan dengan ya atau tidak. Jawaban Yesus ini akan membuatnya berhadapan dengan massa rakyat atau berurusan dengan penguasa pendudukan Romawi. Jika Yesus berkata ya, maka Yesus akan berhadapan dengan massa rakyat yang tidak setuju membayar pajak. Sebab pada waktu itu bagi orang-orang Yahudi membayar pajak kepada kaisar adalah suatu kehinaan, bahkan pengkhianatan kepada Allah. Sebaliknya, jika berkata tidak, maka Yesus akan berhadapan dengan orang Herodian yang pro pajak. Yesus akan dituduh sebagai pemberontak. Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata pikiran para penjebak bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Pemikiran dan perkiraan mereka meleset total. Mereka tidak mengenal musuhnya dengan baik. Yesus adalah Tuhan yang mampu mengatasi segala hal. Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan luar biasa. Yesus meminta mereka untuk membawa suatu dinar yang dipakai membayar pajak. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" "Kaisar," jawab mereka. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Ayat 18 sampai
21. Saudaraku, mendengar jawaban Yesus, para penjebak diam 1000 bahasa. Karena koin yang mereka miliki itu bergambar kaisar dan bertuliskan namanya. Maka Yudea sebagai daerah kekuasaan kaisar harus memberikan pada kaisar apa yang wajib mereka berikan kepada kaisar. Dengan mengacu kepada gambar dan tulisan, mereka diingatkan akan kekuasaan Allah yang sangat besar dan tak terbatas. Kalau kaisar berkuasa atas Yudea, negeri taklukannya, maka Allah berkuasa atas seluruh dunia dan semua manusia tanpa terkecuali, termasuk kaisar. Yesus berkuasa atas kaisar. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27. Karena itu mereka harus memberikan kepada Allah apa yang wajib mereka berikan kepada Allah. Itu artinya mereka harus mempersembahkan segala sesuatu, mulai dari hati, lalu segenap hidup, bahkan mati sekalipun, kepada Allah. Sehingga dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38 Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Bapak, Ibu, Saudara, menarik bahwa Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki ketaatan kepada negara atau pemerintah. Ketaatan yang harus kita nyatakan kepada negara atau pemerintah adalah taat kepada negara atau pemerintah dalam rangka taat kepada Allah. Dengan kata lain, ketaatan kepada Allah adalah mutlak. Ketaatan kepada negara atau pemerintah adalah relatif. Jadi, manakala negara atau pemerintah menuntut suatu ketaatan yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka kita tidak terikat untuk menaatinya. Firman Tuhan berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah 5 ayat 29b. Hal inilah yang dipraktekkan oleh umat Kristen purba. Mereka lebih suka mengalami penganiayaan sampai mati daripada mengaku kaisar-kaisar Romawi sebagai Tuhan dan Allah. Begitu juga dengan kaum Anabaptis termasuk Mennonite. Demi ketaatan mutlak kepada Allah, mereka bersedia teraniaya dan menyerukan pemisahan gereja dan negara. Saudaraku, sebagai orang Kristen Mennonite, kita harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Tanggung jawab kita berupa sikap hidup dan sumbangsih kita kepada negara kita tercinta Indonesia. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan kepada negara kita Indonesia, yaitu yang pertama, harus taat kepada pemerintah. Ketidaktaatan kepada pemerintah adalah pemberontakan kepada Allah. Roma 13 ayat 1, 2, dan 5. Karena itu orang Kristen harus menaati dan mematuhi hukum yang berlaku di dalam negara kita ini. Tetapi ada satu pengecualian.
apabila pemerintah sudah mulai menentang hukum Allah, bahkan mengesampingkan Alkitab, maka orang Kristen harus lebih taat kepada Allah daripada kepada pemerintah. Hal yang kedua adalah orang Kristen harus membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang ketiga adalah orang Kristen harus menghargai dan menghormati pemerintah yang ada. Dan yang keempat adalah orang Kristen mempunyai tanggung jawab untuk mendoakan penguasa atau pejabat pemerintah. Mari saudaraku, kita memberikan hidup kita ini sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Mari kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, maka Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, baik sebagai pengikut Kristus yang sejati dan juga sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi garam dan terang. Kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Kami terus menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati di dalam kehidupan iman, berkati di dalam kesehatan, berkati di dalam usaha pekerjaan, sehingga apa yang dikerjakan seluruh jemaat-Mu boleh Tuhan jadikan berhasil. Yang sekolah Tuhan berkati, sehingga mereka boleh berhasil di dalam sekolahnya dan masa depan mereka. Kami percayakan kepadamu Tuhan. Setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan Tuhan, kami percayakan kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan hadir di tengah pergumulan jemaat-Mu dan Engkau memberikan solusi yang terbaik. Karena itu mampukanlah setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupannya. Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Cara khusus saudara-saudara kami yang berjuang melawan COVID, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan yang ekstra. Engkau yang menolong mereka, supaya mereka tetap beriman teguh kepada Tuhan, dan juga mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kiranya Tuhan berkenan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, dan perawatan yang dilakukan, supaya itu menjadi satu sarana untuk menyatakan kehendak-Mu atas saudara-saudari kami ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, sehingga Yayasan KB Kinasi atau Yayasan GKMI Surakarta sudah terurus dengan baik, dan kini kami akan mengurus untuk perizinan KB Kinasi. Kamu serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jika Tuhan sudah menolong kami mengurus yayasan, kami percaya Tuhan juga akan menolong dan membukakan jalan sehingga KB Kinasi ini boleh berdiri secara resmi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk sinode kami GKMI. Biarlah Tuhan yang berkati dan juga seluruh unit kerjanya, MDS, PIPKA, Akademi Mudia, Berita GKMI. Engkau berkati mereka. Cara khusus untuk kelanjutan pembangunan Wisma Sinode, biarlah Tuhan terus yang memberkati, sehingga pada waktunya Wisma ini boleh berdiri, boleh terselesaikan, dan terlebih untuk puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para tukang, berkati juga gereja-gereja yang boleh menjadi saluran berkat untuk para tukang. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga kota kami Solo di dalam segala pergumulan yang ada. Para pemerintahan kami, Tuhan berkati mereka di dalam kesehatannya, di dalam kehidupan keluarganya, bahkan di dalam segala aktivitasnya. Biarlah Tuhan menambahkan hikmat
kepada mereka, supaya mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Segala persoalan bangsa kami, segala persoalan di kota kami Solo, kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau terus menjaga dan memelihara bangsa dan kota kami, sehingga semakin hari hidup kami semakin menjadi lebih baik Tuhan. Untuk mengatasi pandemi virus corona ini, kami terus menyerahkan kepadamu Tuhan. Tuhan menolong para pemerintahan kami, pemimpin kami, dan juga setiap instansi-instansi yang terkait di dalamnya, supaya semua boleh bahu-membahu sehingga pandemi ini boleh segera teratasi. Secara khusus kami seluruh rakyat Indonesia, mampukan kami supaya kami juga boleh mendukung akan kebijakan pemerintahan kami. Terima kasih Bapa, Kamu serahkan sepenuhnya sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kiranya berkat-Mu tercurah atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teruslah berdoa sekaligus berkarya bagi bangsa tercinta, karena hal itu sama artinya kita taat pada Allah dan firman-Nya. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Dirgahayu Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Dan sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada.
diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usaha dan pekerjaanmu, serta memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.